Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Dwiwayuni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Erlangga 1 Surabaya, akan mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Erlangga 1 Surabaya, yang kami hormati para bapak dan ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Kemudian untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Mas Hufa untuk memberikan sambutan. Untuk Ibu Hufa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Erlangga 1 Surabaya yang pada saat ini berhalangan hadir karena ada kegiatan akreditasi di SDN 1 Surabaya. Kemudian kepada Bapak Ibu Guru SDN Erlangga 1 Surabaya yang kami hormati, serta rekan CGP Ibu Yeni Dwiwayuni yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan diseminasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kami harap untuk nantinya teman-teman bisa mengambil ilmu dari apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Yeni dan diterapkan dalam implementasi kurikulum mereka di kelas masing-masing. Selanjutnya saya harap tidak berhenti di sini saja, namun juga disampaikan kepada rekan guru lain agar materi ini bisa berkembang. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya selamat belajar, selamat berdiskusi. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Yeni. Terima kasih kepada Bu Ufa atas sambutan istimewanya. Ya, sekarang perkenalkan, saya Yeni Dwiwayuni. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan mendeseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif di hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Oke teman-teman, untuk awalnya kita ini dulu ya, supaya nggak tegang ataupun rileks ya. Kalau kita punya ini biasanya yel-yel ya, SDN Erlangga 1, yes 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 gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yes-nya begini ya teman-teman ya. SDN Erlangga 1, Yes, yes, yes. terima kasih, semangat sekali hari ini teman-teman. Tepuk tangan dong untuk teman-teman. Oke, budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu apa sih? Budaya positif yaitu di sekolah yang berpihak kepada murid, diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah diperlukan kerja keras dan kerjasama semua pihak terkait, konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankannya. Jadi kita di budaya positif ini misalkan untuk di sekolah ini ya, supaya anak didik kita ya, supaya berbudaya positif untuk disiplin ya, berbuat dengan yang baik ya. Kemudian dengan teman-teman juga bisa di kelas juga berkolaborasi dengan baik, dan juga para guru bisa juga dengan rekan sejawat bisa berkolaborasi juga dengan yang baik. Jadi kita bisa menunjukkan untuk di SDN Erlangga ini lebih baik lagi.
Konsep dari budaya positif terdiri dari yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat perubahan paradigma stimulus respon, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam 3 restitusi, yang ketujuh pemenuhan 5 budaya dasar manusia, dan yang keenam keyakinan kelas. Jadi nanti akan saya sampaikan satu persatu apa sih yang ada di konsep dari budaya positif. Oke. Selanjutnya, ya, wah, ini ada kepalan tangan ini. Berarti maksudnya apa ini? Oke teman-teman ya, ini kita game sebentar. Ada kepalan tangan di sini. Coba sih saya ingin melihat tangan Anda semua. Oke, nah, Pak Yusuf langsung gini semangat ya. Coba digerakkan seperti ini. Iya, digerakkan lagi seperti ini. Ya. Menggenggam, membuka, menggenggam. Nah, kita lihat di sini menggenggam. Coba bayangkan yang ada di genggaman ini sesuatu yang paling berharga. Coba bayangkan, merem dulu. Ya, tutup mata terlebih dahulu. Anda bisa membayangkan apa sih yang ada di genggaman Anda ini, sesuatu yang berharga. Sudah? Sudah membayangkan? Sudah. Oh, kalau Pak Yusuf apa kira-kira Pak Yusuf? Apa yang ada di dalam genggaman? Saya membayangkan anak didik saya berhasil. Anak didik dalam genggaman. Kemudian kalau Bu Vivi apa Bu Vivi? Emas, intan, permata. Keluarga saya. Wah, hebat sekali. Jangan sampai terlepas, ya. Sekarang berhadapan-hadapan. Cukup nggak di sini ya? Oh, Pak Yusuf sama Bu Ufa, Pak Vivi sama Bu Ria, Pak Adi dengan Bu Vio ya? Oh, sama ini. Oh, bertiga berarti bertiga. Ya, bertiga ya. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Genggaman kalian ini atau Anda bisa dibuka atau enggak dengan teman Anda. Ya. Saya hitung 1, 2, 3. Genggaman Anda ini Anda pertahankan atau Anda kasihkan ke temannya ini untuk membuka. Ya, terserah ya, terserah. Jadi saya ingin melihat bagaimana reaksinya panjenengan semua ini dengan responnya dibuka atau ditutup, diserahkan ke temannya untuk dibuka atau gimana. Ya, oke. Jadi misalnya Pak Yusuf mau buka tangannya Bu Ufa pasrah. Ya, oke. Kalau Bu Ufa kan sendiri terus ya. Oke. Siap ya teman-teman ya. Oke, siap teman-teman. Saya hitung. Bisa buka siapa? Gak tahu ya? Salah satu. Jadi Pak Yusuf mau buka tangannya Bu Ufa dulu. Kalau Bu Ufa tetap gak mau bersikuku, ganti Bu Ufa yang buka tangannya Pak Yusuf. Seperti itu ya. Oke teman-teman. Ya, coba. 1, 2, 3. Coba Pak Yusuf, tangan yang satunya Pak Yusuf, tangan yang satunya kan gak genggam. Tangan yang satunya tidak menggenggam. Coba buka tangannya. Boleh. Nah, tangannya Pak Yusuf satunya genggam, satunya enggak. Boleh apa enggak? Ya, boleh apa enggak? Ayo coba. Ternyata Bu Vivi bersikuku. Sekarang gantian Bu Kuni. Bu Kuni masih digenggam atau enggak? Masih digenggam? Oh, dibuka. Sama-sama buka. Oh ya. Tetap bersikuku ya. Ya, Bu Tiwi bersikuku tetap menutup genggamannya Bu. Dia juga. Kalau lagi membuka apa? Tadi membuka. Tepuk tangan untuk teman-teman. Wow. Apa sih yang ada di? Ya. Oke teman-teman. Kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, dan yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Ya.
Yang berperan penting di sini adalah teori kontrol diri yang mengantarkan kita pada budaya positif. Jadi teman-teman, ini tergantung panjenengan mau dibuka atau enggaknya. Ya, jadi kalau mau dibuka, berarti Anda tidak mengontrol diri Anda. Karena itu tadi, keluarga kan nggak mungkin kan, harusnya dipegang erat ya. Ya sudah gitu. Terus apa tadi, anak didik harus saya pegang erat ini. Bagaimana caranya anak didik ini harus berhasil, harus sempurna. Misalnya pegang segenggam permata, ya. Dengan dibuka atau enggaknya tergantung Anda sendiri. Ya, jadi kalau mau dibuka, nah yang kontrol Anda sendiri, pikiran Anda sendiri. Oh enggak, harus ini segenggam permata ini saya bekerjanya berpuluh-puluh tahun, jadi nggak mungkin saya kasihkan. Nah seperti itu ya. Oke, next buku nih, silakan. Nah di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang tadi ya, yang kita sudah menggenggam tadi. Ada ilusi guru mengontrol murid. Nah jadi di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalian teman-teman kalau di kelas kan teman-teman masih jadi pengontrolnya murid ya. Ayo anak-anak kerjakan tugasnya hari ini. Ayo anak-anak buat PR. Ayo anak-anak, itu namanya mengontrol ya. Mengontrol murid-murid yang ada di kelas. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita harus memberikan penguatan positif kepada murid-murid, bahwa kita harus, murid-murid kalian harus mandiri, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus yang baik. Nah seperti itu. Jadi Anda bisa memberikan penguatan positif kepada peserta didik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini kalau Anda membuat rasa bersalah, biasanya kalau anak-anak ada, ini bertengkar. Nah, kalau bisa, ya membuat rasa bersalah mampu. Kalau bisa jangan mengejas, kamu salah. Harusnya adanya kita harus memberikan, bertanya dulu, kenapa kok sampai kamu bertengkar. Jadi nggak harus, kamu salah, jangan seperti itu. Jadi tapi kita tanyakan dulu supaya anak tersebut bisa menguatkan karakternya. Jadi dia nggak merasa langsung bersalah 100% bahwa ada sebelumnya kejadian apa dulu yang bikin bertengkar itu tadi. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini sebagai guru kita sih berhak ya memaksa. Ayo kerjakan PR-nya, ayo kerjakan halaman ini. Seperti itu juga bisa. Ya, lanjut. Nah, di sini habis dari teori kontrol tadi, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol, yaitu di sini kita lihat stimulus respon yang pertama. Nah ini kalau ini yang teori kontrol tentang dunia ya, sama dengan dunia. Kalau kita lihat realitas atau kebutuhan kita sama kalau tentang stimulus respon. Kalau tentang teori kontrol yang tadi itu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi pastinya semua orang kan kebutuhannya berbeda, ya. Terus kita lihat di sini, ini bisa dibaca. Saya lihat yang ini. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir tentang menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Seperti ini perbedaannya ya, stimulus respon dan teori kontrol. Lanjut. Nah, supaya kita nggak tegang hari ini kita relax dulu. Teman-teman bisa berdiri. Nah. Oke teman-teman, kita relax terlebih dahulu supaya badan kita agak sehat. Ya. Mama
Sudah rileks ya? Enak ya? Sudah sehat ya? Sehat pastinya ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif tadi kita habis relax, lebih enak, sudah enjoy. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi misal kalau biasanya tuh anak-anak kalau dikasih reward atau dikasih imbalan, oh kamu kalau bisa saya kasih jajan, kalau bisa mengerjakan ini, kira-kira boleh apa enggak seperti itu? Ayo Pak, ayo Yusuf, mengerjakan ini, nanti bisa tak kasih imbalan, tak kasih jajan. Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh ya? Boleh. Sedangkan di sini bertujuan untuk memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Bagaimana? Ya, jadi boleh nggak kalau ngasih reward seperti itu? Nggak boleh ya. Di sini kalau sudah disiplin positif, jadi kalau anak-anak tidak boleh pakai imbalan. Ya, untuk menanamkan disiplin positif anak-anak tersebut. Ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Tujuan disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini anak-anak itu disiplin dirinya ini mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu seperti jujur ya. Terus kemudian, di sini ada ya, kebajikan universal ini sopan, bertanggung jawab, jujur dan dapat dipercaya. Jadi anak-anak harus kita tanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita sebagai pendidik harus kepada peserta didik untuk memberikan ini anak-anak kalian harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan juga, di sini juga sebagai profil pelajar Pancasila, selain nilai-nilai tersebut kita juga harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja di sini? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi selain nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, juga kita menamakan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi untuk anak. Ya, jadi kita sebagai guru biasanya kan yang diinginkan anak-anak itu yang bagaimana? Seperti kalau filosofi diajar Dewantara, kita harus menuntut anak-anak bagaimana anak-anak itu berkembang. Jadi kita tidak boleh istilahnya ini ada yang reguler, ini ada inklusi. Kita kan sekolahnya ada sekolah inklusi. Jadi kita harus adil, sama-sama adil. Tidak boleh membedakan. Namanya aja kita menuntun. Ya, menuntun. Jadi walaupun anak inklusi, walaupun anak reguler dalam kelas kita ada dua-duanya, kita harus adil. Ya, seperti petani yang menanam. Panjenengan diibaratkan sebagai petani. Ya, bagaimana benih itu kan sama. Tapi bagaimana kita memupuk
dengan apa? Pupuknya yang baik, dengan apa? Dengan menyiram tanamannya juga sama, dengan memberikan tiap hari itu dilihat bagaimana hasilnya. Kalau sudah tumbuh sama, kita sama seperti itu. Ya, jadi kita harus adil, tidak boleh tidak adil. Oke, next. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan hukuman, ini termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu termasuk motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu motivasi ekstrinsik. Ya. Nah, di sini habis dari motivasi tersebut kita ke hukuman versus konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyulitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya, sini banyak sekali membuat anak sakit. Kalau hukuman kan membuat anak sakit, jadi fisik maupun mentalnya itu jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, anak belajar mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, merasa tidak dihargai kalau hukuman. Kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Kondisi diri yang buruk, kondisi diri yang baik, paksaan dan tanggapan seperti yang ini. Nah, ini ada pilihan konsekuensi atau hukuman. Coba teman-teman bisa lihat di sini. Nomor 1, Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini, termasuk konsekuensi atau hukuman. Apa teman-teman? Konsekuensi, betul sekali. Ya, kalau hukuman tuh pasti dia dengan fisik. Ya, kalau hukuman. Kemudian yang kedua, Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah seringkali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh membersihkan WC. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, karena dia membersihkan ya dengan fisik ini. Ya. Ada yang seperti ini? Kalau marah seperti itu ada yang sini? Insya Allah ada aja ya, karena guru-guru Erlangga 1 POPBD. Oke, lanjut ke lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit di saat pelajaran PJOK. Nah, ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oh, hukuman. Nah, di sini karena pelajaran PJOK biasanya itu harus konsekuensi ya, karena pelajaran PJOK beda lagi. Lalu waktu di kelas ya, karena pelajaran PJOK kita konsekuensi ya untuk mendapatkan ini anak-anak yang lari keliling ya, karena terlambat. Terakhir, Yusuf tidak bisa menjawab pertanyaan. Kemudian Ibu Tiri memanggil Yusuf untuk maju ke depan kelas dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Ya, hukuman dalam fisik ini. Oke, next. Setelah kita belajar dari hukuman, konsekuensi dan sekarang ada restitusi ya. Hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Jadi biasanya kalau guru itu kan ada kalau marah ya, orang kalau marah kan kamu itu biasaan. Nah, atau kata-kata kasar yang muncul seperti tadi ya. Terus konsekuensinya bersifat terencana dan sudah disepakati sikap guru selalu memonitoring murid. Jadi biasanya anak-anak, ayo tadi ya pelajaran olahraga,
konsekuensinya kalau terlambat harus apa? Harus lari Pak. Nah, kita sebagai guru harus memiliki ya. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali berkolaborasi untuk mencari solusi sendiri dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari hukuman ke konsekuensi atau restitusi, bagaimana yang menurut teman-teman yang baik di sini? Ya, restitusi ya betul. Jadi anak-anak apabila mempunyai kesalahan ya sehingga mereka bisa kembali harus mencari solusi sendiri. Ya, istilahnya kalau kamu kesalahan seperti ini, kamu bagaimana? Jadi jangan langsung dijudge cuma biasaan. Kamu ini mesti kamu salah terus. Seperti itu. Ya, oke next. Nah, ini ada contoh kasus ya teman-teman ya. Di sini siswa sering terlambat datang ke sekolah. Kalau dihukum ya, kalau kena hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan membersihkan baca kelas. Terus guru marah dan murid takut. Ya pastinya kamu setiap hari telat terus. Ya sana bersihkan pojok baca atau bersihkan WC yang tadi ada ya contohnya. Kemudian guru pasti marah. Kalau marah bagaimana teman-teman? Dengan wajah yang ekspresinya bikin takut anak-anak ya. Ya. Dan kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis saya berjanji tidak terlambat lagi sebanyak 1 lembar buku tulis. Guru bersikap tegas dan siswa mentaati dan menghormati peraturan. Selanjutnya kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membuat siswa-siswinya menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau restitusi, pastinya ditanyakan dulu. Kita keyakinan kelasnya bagaimana kemarin yang sudah disepakati? Oh datang tepat waktu. Berarti kamu apa? Tidak mentaati keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Terus bagaimana? Masalahnya apa? Ditanyakan terlebih dahulu. Solusinya apa? Oh berarti saya harus bangunnya lebih pagi, tidurnya tidak boleh malam-malam. Baik anak-anak dicoba untuk menjawab sendiri. Kita hanya menuntut saja. Next. Sini saya sudah membuat keyakinan kelas yang ada di kelas saya, yaitu dibuat berdasarkan antara guru dan siswa yang bersifat universal tadi. Kita berkolaboratif, anak-anak menyampaikan dengan jujur juga. Peraturan bisa dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi harus anak-anak kalau sudah datang tepat waktu di sini, ya harus disepakati. Dan anak-anak sudah ini tanda tangan semua. Harus sepakati keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, yaitu ada 10. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar itu apa saja sih? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini pertama bertahan hidup, ya. Kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua kasih sayang, ya. Ini pastinya kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Pastinya kita butuh kasih sayang. Betul Pak Yusuf? Betul Pak Adi? Kasih sayang ya. Betul ya teman-teman ya. Kita juga ini menjadi diterima dia dimanapun. Istilahnya kalau di sekolah kita juga kasih sayang sama teman-teman juga, tidak boleh mengolok dan diterima sama teman-teman juga ya. Nah ada juga penguasaan, harga diri, keinginan yang dianggap pemimpin, prestasi, berprestasi, diskusi dan dengar. Pasti kalau penguasaan itu harga diri yang dianggap sebagai pemimpin. Kebebasan, ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Ini paling disenangi anak-anak. Pastinya kesenangan ini ya. Bermain. Ya bermain. Karena ini kan anak-anak sukanya bermain. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, di sini
sini sebagai guru kita harus memahami kita ada di bagian posisi apa. Nah, ini saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira teman-teman di sini ada yang sebagai penghukum? Pak Yusuf, oke. Atau sebagai pembuat rasa bersalah, jadi anak itu mesti disalahkan aja. Ada yang di sini Pak Yusuf lagi, oke. Ada yang bersifat sebagai teman. Teman ya? Bu Vivi, ya. Bu Mio juga ya. Pemantau, ya. Seperti memantau saja. Pak Adio, ya. Sebagai manajer. Oh iya, keren, sebagai manajer. Nah, ini saya akan menjelaskan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini saya kasuskan yang di kelas saya ya. Satria dan Rajendra bermain sepak bola dalam kelas waktu jam istirahat. Kalau saya sebagai guru penghukum, saya akan bicara seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Itu saya akan penghukum. Jadi anak terus patuhi, awas. Nah, seperti itu ya. Ada yang seperti itu ya. Ada. Oke. Kalau saya sebagai guru yang membuat rasa bersalah, saya akan seperti ini. Gimana coba kalau orang tua kalian tahu kalian berbuat seperti ini? Gunakan orang tuamu. Gimana? Kan orang tuamu tahu seperti ini bagaimana? Mau kalian? Membuat rasa bersalah. Jadi ada kuis sudah salah, malah salah. Pikirannya, gitu ya. Maju gitu ya. Oke, selanjutnya. Kalau saya sebagai guru di sini, posisinya sebagai guru, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan ulangi lagi ya. Ada yang seperti ini teman-teman? Ada ya. Oke, oh bukti ya. Oh, sebagai teman baik. Kalau pemantau, kalian sudah melanggar peraturan sekolah, kalian tahu sanksi atau konsekuensinya, masih seperti itu. Ya langsung ke posisi pemantau seperti itu. Kalian sudah melanggar peraturan sekolah, sudah tahu peraturan sekolah tidak boleh seperti ini, tahu konsekuensinya, sanksinya, langsung ke seperti itu. Nah, kalau posisi manajer, kita tanyakan dulu, apakah kalian tahu apa kesalahanmu? Kita tanyakan dulu. Kemudian, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kalian? Biasanya kalau ada pertanyaan, apakah kalian tahu apa kesalahanmu? Anak-anak pasti menjawab ya. Iya bu, saya tahu saya salah karena saya main bola. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kalian? Iya bu, saya akan memperbaikinya. Saya minta maaf. Nah seperti itu. Jadi dia kasih pertanyaan, kita kasih pertanyaan, dia yang cari solusi sendiri. Ya, cari solusi. Nanti kalau solusinya kurang baik ya kita bisa mengarahkan ke yang baik. Ini di sini ada segitiga restitusi yang sudah kita sampaikan tadi, restitusi tadi. Ini bentuknya ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ibu tidak mencari siapa yang salah, ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kesalahan. Yang perlu kita ingat bagaimana kita bisa memperbaikinya. Ini sangat bagus sekali ya, segitiga restitusi ini kita bisa tanamkan di kelas kita. Jadi tadi ada kasus yang main bola di kelas, jadi kita harus menanyakan dulu menggunakan segitiga restitusi. Oke lanjut. Di sini ini saya sudah ada video untuk segitiga restitusi tadi tentang menstabilkan identitas. Silakan dulu. Yang bermain sepak bola di kelas.
Biasa dia aku yang ngajak. Siapa? Saya tahu kalau kalian tidak ada masalah di sana. Baik, Bu Yeni di sini kami dari siapa yang salah, ya? Enggak, Bu Yeni sini ingin mencari penyelesaian yang bersama. Kita berikan bersama dengan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Seru nggak tadi main bola? Seru. Nah, ini kalau ada anak yang punya kasus seperti ini tadi ya, Raja Indra dan Satria, kita tidak boleh langsung kamu yang salah, kamu salah. Jadi kita harus stabilkan dulu. Dia sudah posisinya itu lagi emosi. Biasanya itu kan kata yang bertekan kan masih emosi. Kita redamkan dulu ya. Kita redamkan dulu, kita stabilkan dulu, kemudian kita tanyain. Ya, seperti itu tadi kita tanyai. Saya di sini bukan mencari siapa yang salah. Bu Yani di sini hanya ingin mencari solusi bagaimana untuk selanjutnya. Ini menstabilkan identitas. Ada yang lagi? Untuk yang kedua, Aku yang ngajak. Siapa? yang kedua lanjut ya. Untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Lapangan. Ini bisa membuktikan orang lain kalau kamu bermain di kelas. Kalau kamu sudah makan, terus kamu kan nggak bola, makanannya jadi nggak bisa makan sama teman. Ya. Kemudian di kelas ini juga ada makanin, NCD, dan dinding. Jadi kalau kena bolamu, kamu nggak ada kemudian nggak buktikan juga. Ya, makanya saya ini ya. Ya, itu tadi tentang validasi tindakan kelas. Jadi kita memberikan kalau kamu main bola di kelas itu merugikan apa tidak? Merugikan siapa? Yang merugikan teman-teman juga. Apalagi kalau di kelas itu banyak sekali benda-benda yang bisa pecah. Kalau kena bola ada jam dinding, nanti kena jam dinding bisa pecah. Ada teman kalian yang sedang makan kena bola nanti bisa apa? Gak jadi dimakan. Itu bisa merugikan orang lain. Itu ya, itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita mencari kesalahan dulu. Kalau masuk bola Menanyakan keyakinan mari kita bicara tentang yang jelas yang pernah kita sepakati. Dan apa yang kamu yakini dan apa yang kalian kalian sudah mengambil keyakinan yang telah disepakati bersama-sama. Karena kalian tahu apa yang harus kalian lakukan untuk keyakinan. Kita ulangi lagi ya, janji ya. Kita bersama kalian saya dari mana ya? Ya. Oke, terima kasih Bapak-Bapaknya. Ya, ini tentang yang menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita validasi yang tindakan salah tadi, kita kembali ke keyakinan yang kelas tadi. Kamu sudah tahu keyakinan kelas itu bagaimana? Kamu harus meminta maaf karena tindakannya salah. Jadi itu tadi, karena ini bermain bola, kita harus menanyakan. Jadi nggak kejut langsung, oh kamu harus seperti ini, nggak boleh gini, tidak. Posisi manajer itu harus seperti itu, menanyakan dulu solusinya bagaimana. Tapi anak tersebut yang mencari solusinya, dia harus berpikir dulu, oh saya harus minta maaf, saya harus minta maaf ke dia ini, saya harus minta maaf ke teman-teman, tidak mengulanginya kembali, saya berjanji. Nah itu sudah masuk ke menanyakan keyakinan kita. Oke teman-teman. Ya, di sini saya punya 3 pertanyaan ke teman-teman ya. Setelah melihat tadi presentasi dari saya, pastinya teman-teman masih ingat sedikit ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan yang ada di bawah ini? Yang pertama,
pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak. Betul sekali ya. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Betul sekali. Guru harus mampu memberikan solusi untuk muridnya yang bermasalah. Iya. Ya. Mampunya maksudnya dalam hal yang tadi yang manajer itu tadi. Istilahnya kita memberikan apa? Sebagai manajer tadi, solusinya. Tapi anak-anak yang menjawab. Wah, teman-teman hebat sekali. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan. Ya. Oke, sebagai penutup teman-teman ya, di sini menerapkan disiplin positif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran sebagai modal kita dalam mendidik murid sekolah, dan tentunya berkolaborasi bersama rekan sejawat, kepala sekolah beserta wali murid. Budaya positif perlu ditanamkan sejak dini dan dilatih secara terus-menerus sehingga dapat menjadikan kebiasaan baik tercipta di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dari posisi kontrol yang menghukum tadi, atau yang pemantau, atau yang merasa tadi jadi salah tadi ya, teman-teman kiranya sekarang ini menjadi posisi kontrol yang apa? Manajer. Terima kasih teman-teman. Ya, jadi kita harus ke posisi manajer. Sekian, terima kasih teman-teman. Salam dan bahagia guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada yang telah melihat presentasi saya tentang pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4. Budaya positif perlu ditanamkan sejak dini dan dilatih secara terus-menerus sehingga dapat menjadikan kebiasaan baik tercipta di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Guru harus mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih, salam dan bahagia guru-guru hebat.